sebagai tersangka, tapi beliau tetap advokat dan selalu kami libatkan dalam kegiatan advokasi tim kami, yakni Bu Kurnia Triroyani. Selamat sore Bu Kurnia. Dan ada juga Bang Yasin Hasan Esa, beliau adalah bagian dari tim kami. Juga ada Ibu, saya dulu menyebutnya Bu Susiasi saja, ternyata nama lengkapnya adalah Ibu Untung Susiasi, sarjana hukum, magister hukum. Ya, ya pokoknya. Kemudian ada Bu Dio, tadi sudah saya perkenalkan. Ada Bang Baharul Zaman, ini bagian dari tim advokasi yang meme-nya sering beredar di sosial media. Kami sering mengirimkan meme-meme yang berkaitan dengan pembelaan hukum dan perjuangan yang kami lakukan. Kemudian ada Bu Firka Dewi, ya. Kemudian juga ada Pak Fajar Gora, sarjana hukum, magister hukum, juga timnya yang lainnya. Kemudian di ujung ada Ibu Kartika Pranasari, SHMA, juga sejumlah tokoh-tokoh aktivis yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Sebenarnya kami tidak dalam kerangka memberikan respon terhadap apa yang baru saja kita saksikan, yakni adanya putusan terhadap perkara nomor 301 garing PIT garing UB garing 2024 garing PNJKT 2026 maksud kami ya, garing PNJKT TMR yang baru saja telah mengabulkan eksepsi dari terdakwa Tifa Uziatia Suma dan menyatakan bahwa dakwaan jaksa itu memang tidak cermat sehingga perkara dihentikan. Kami lebih kepada memberikan kedudukan hukum, pandangan, sikap kami terhadap advokasi kasus ijazah yang hari ini sedang atau terus selalu diperbincangkan publik, karena belakangan memang ada klien-klien yang sebelumnya berjuang bersama kami menempuh jalan yang berbeda dengan apa yang sudah menjadi komitmen awal bersama kami. Kenapa demikian? Karena sejak awal tim kami hadir dibentuk tidak untuk dan atas nama individu tertentu, tidak untuk hanya ansih membela orang-orang tertentu, karena kami memang tidak pernah dibayar. Kami benar-benar pro bono, dan motivasi kenapa kami mau pro bono tidak mau dibayar atau kami terus meluangkan waktu, pikiran, tenaga, bahkan uang untuk terus melakukan advokasi, karena ada amanah dari rakyat sehubungan dengan kasus yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung tuntas, bahkan sempat mengorbankan dua anak bangsa, yakni Bambang Trimulyono dan Gus Dur atau Suginur Harja, yang tentu saja harapan kami dengan advokasi yang kami lakukan, persidangan ini bisa masuk pada pokok perkara sehingga bisa disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia apa sih ujung dari perdebatan ijazah saudara Joko Widodo. Namun sekali lagi sayangnya, satu sisi mungkin kami bisa berbesar hati atau kami bisa menyatakan bahwa apa yang kami prediksi terbukti, yakni salah satunya akhirnya eksepsi diterima sehingga tidak perlu masuk pokok perkara, dan ini tentu saja memberikan kesempatan kepada Joko Widodo untuk tidak perlu hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Padahal titik krusial dari kasus ijazah palsu itu adalah kehadiran saudara Joko Widodo untuk hadir di persidangan sekaligus menunjukkan ijazah yang selama ini diperdebatkan oleh publik, dan kami tim sendiri sudah mengakses ijazah tersebut di tanggal 15 Desember 2025 yang lalu, di mana ijazah itu tidak lain dan tidak bukan adalah ijazah yang selama ini sudah beredar di tengah masyarakat, yakni ijazah dengan foto seorang pria berkumis tipis, berbibir tebal, juga menggunakan kacamata, yang diyakini oleh masyarakat itu bukan foto Joko Widodo. Tinggal satu langkah krusial lagi, yakni menghadirkan Joko Widodo dan ijazah tersebut di persidangan. Dan harapannya adalah dengan perjuangan orang-orang yang selama ini kami dampingi. Tapi akhirnya kami juga harus berbesar hati bahwa ternyata tidak semua pahlawan itu bisa menuntaskan perjuangan. Tidak semua pejuang itu sampai garis finish. Ternyata kasus ini harus berakhir kosong-kosong. Yakni tidak ada kejelasan tentang ijazah ini. Kenapa? Karena ketika eksepsi diterima berarti peradilan ditutup, tidak ada proses membuktikan perkara, tidak ada proses menghadirkan saksi, dan tentu saja tidak ada proses untuk menghadirkan saudara Joko Widodo termasuk ijazahnya di persidangan. Kira-kira itu yang dalam konteks hari ini ingin kami sampaikan. Yang paling penting adalah bahwa kami akan menjelaskan melalui koordinator kami tentang kenapa belakangan kami jarang hadir di publik dan kami cenderung mendiamkan berbagai komentar yang sebenarnya tidak sesuai fakta, yang kadang-kadang hanyalah tafsiran sepihak, bahkan fitnah-fitnah yang sangat jahat, yang
tentu kami bersabar untuk mengkompilasi semuanya, untuk kami jelaskan pada waktu yang tepat. Dan hari ini rasanya sudah tepat bagi kami untuk menjelaskan tentang posisi dan kedudukan kami, perjuangan yang kami lakukan, termasuk pilihan strategi. Kami pernah menyampaikan bahwa ketika perbedaan itu hanya dalam soal strategi, kami bisa berbesar hati, bahkan menghargai setiap pendapat. Namun ketika perbedaan itu sudah sampai pada perbedaan visi, di mana visi awal pembentukan tim ini adalah untuk membongkar kasus ijazah Saudara Joko Widodo ini sampai tuntas, ternyata ada yang berbeda visi, ada yang lebih memilih visi menyelamatkan diri, visi untuk melalaikan tugas dan tanggung jawab tentang pembuktian penelitian itu sendiri, padahal masyarakat dulu dibuat heboh, bahkan dibuat yakin ijazah ini menjadi diyakini palsu, itu adalah hasil penelitian beberapa orang yang sebelumnya kami dampingi. Tiba-tiba ada yang mencari selamat, meninggalkan perjuangan dengan modus mengubah hasil penelitian. Ada yang kemudian langsung melakukan proses perdamaian meskipun secara implisit dengan mendatangi kediaman Joko Widodo. Bahkan belakangan ada ya, meminjam ungkapannya Bang Herman Kadir, yakni menempuh jalan restoratif justice melalui putusan, baik putusan eksepsi maupun putusan pra peradilan. Itu pengantar saja, lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Bang Petrus Celestinus, sarjana hukum,